Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-223. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi, perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Kuci Biru chapter yang ke-223 berjudul Are You Willing to Die? Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah sebagai berikut, yaitu apakah kau sudah siap untuk mati? Atau apakah kau sudah siap untuk mengeluarkan semua kemampuan demi bisa mengalahkan semua lawanmu? Judul tersebut sebenarnya sudah cukup menggambarkan mengenai apa saja yang nantinya akan terjadi pada chapter terbaru ini. Mengingat pertarungan besar antara pemain bintang akan kembali ditunjukkan kepada kita semua. Singkat cerita, setelah pada chapter sebelumnya, Isagi dan juga Kaiser berhasil menggagalkan pola serangan kombinasi super cepat yang saat itu dilakukan oleh Trisula dan juga Predator dari tim Uber. Maka pada satu momen yang sama ini, Snuffy pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah mereka bertiga, serta di saat yang bersamaan, dia pun akhirnya berhasil mengamankan sebuah bola liar dari hasil blok kiri Isagi itu sambil berkata seperti ini kepada mereka. Hah, sungguh terlalu naif. Apa kalian pikir serangan dari tim Uber sudah selesai sampai di sini? Baiklah, jika pola serangan pertama kita gagal, maka sekarang mari kita tunjukkan taktik serangan kita yang berikutnya. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi pun seketika langsung sadar bahwa alasan kenapa Snuffy bisa membaca semua pergerakan dari pemain yang ada di dalam lapangan dan alasan kenapa Snuffy bisa tahu kemana ke arah bola akan terpental adalah karena mata metavision milik Snuffy ditambah dengan otak super genius yang dimiliki oleh Snuffy juga. Hingga di momen yang sama ini, Isagi pun kembali berkata di dalam hatinya, tidak mungkin kita bisa menghentikan serangan beruntun yang dilancarkan oleh tim Uber jika kita tidak bisa menghancurkan otak permainan dari tim mereka. Atau dalam tanda kurung, jika mereka tidak bisa mengalahkan Snuffy lebih dulu. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Isagi pun kembali melanjutkan semua ucapannya lagi. Sial, jika terus dibiarkan, maka serangan wave yang kedua dari Snuffy akan segera tiba. Lalu bagaimana aku harus meresponnya? Dan apakah yang harus aku lakukan? Nah, menarik ya. Tepat ketika Isagi masih berpikir, maka di saat yang bersamaan itu, Kunigame yang mulai terlihat emosi karena dirinya terus-menerus dipermainkan, akhirnya mulai berlari menuju ke arah Snuffy lagi dengan niat untuk berebut bola itu dari kaki Snuffy. Tapi sayangnya semua usahanya tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena tepat sebelum Kunigame tiba, Snuffy pun sudah lebih dulu mengoper bola itu lagi menuju ke arah Lorenzo. Sebelum pada akhirnya Lorenzo pun akhirnya kembali mengoper bola itu lagi menuju ke arah Drago yang ada di sisi sebelah kiri lapangan. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Isagi pun kembali melakukan sebuah monolog singkat yang intinya sebagai berikut. Yaitu di momen ini Isagi juga sudah sadar bahwa semua pemain dari tim Bayern Munchen tidak akan pernah bisa menghentikan permainan indah dan cepat dari tim Uber. Karena faktanya, fokus dari mereka semua hanya tertuju kepada bola saja, tanpa memperhatikan kemanakah para pemain lawan akan bergerak. Sampai pada panel berikutnya, Snuffy pun tiba-tiba saja sudah mampu berdiri tepat di belakang Alexis Ness dan juga kedua orang pemain bertahan dari tim Munchen lainnya tanpa ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Nah, melihat Snuffy yang sudah berada pada posisi bebas, Drago pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung mengirimkan satu buah umpan lambung yang menuju ke arah Marco Snuffy. Beruntung di momen ini, Kaiser pun mampu membaca dengan sempurna semua pergerakan dari Snuffy. Serta Kaiser pun mampu berlari dengan cepat menuju ke arah Marco Snuffy untuk menghentikannya. Sayangnya pada halaman ini, kemampuan metavision dari Snuffy jauh lebih hebat daripada kemampuan metavision milik Kaiser. Hingga dengan cepat, Snuffy pun akhirnya memutuskan untuk melompat lebih dulu dengan niat untuk memotong jalur umpan yang dikirimkan kepadanya. Lalu Snuffy pun segera menyundul bola itu menuju ke arah Nico Iki sesaat sebelum bola itu mendarat di kaki Kaiser. Disinilah poin menariknya. Karena selain Isagi dan juga Kaiser yang mampu merespon dengan cepat semua permainan indah dari tim Uber ini, ternyata masih ada Noel Noah yang sejak tadi terus berusaha mengimbangi permainan cepat yang dilakukan oleh rivalnya tersebut.
Hingga saat ini Noah pun akhirnya mampu berdiri tepat di samping Nico dengan niat untuk merebut bola itu dari kaki Nico. Namun untuk yang kesekian kalinya, tim Munchen lagi-lagi harus kembali dibuat kecewa. Karena meskipun lawannya adalah seorang master, Nico pun sama sekali tidak merasa takut dan dia pun sama sekali tidak merasa terintimidasi. Bahkan di hadapan Noel Noah, Nico masih mampu terlihat tenang dan dia pun masih mampu terus menjaga bola itu di kakinya tanpa membiarkan Noah merebutnya. Nah, setelah berhasil menahan Noel Noah dan memancing pandangan semua orang supaya mau tertuju kepadanya, maka pada panel berikutnya, Nico yang saat itu sudah merasakan aura kehadiran dari King Baro, akhirnya langsung mengirimkan satu buah umpan backlinya menuju ke arah belakang tanpa sedikit pun mencoba untuk menoleh. Tentu saja semua gerakan tersebut seketika membuat para pemain dari tim Bayern Munchen menjadi terlihat panik. Karena jika Baro berhasil mendapatkan bola itu dan lolos dari penjagaan pemain bertahan tim Munchen, maka peluang bagi Baro untuk dapat mencetak gol akan terbuka menjadi semakin lebar. Beruntungnya di tengah ketegangan ini, Inzaghi pun mampu muncul tepat waktu dari arah samping Baro, dan dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung melayangkan satu buah teknik sliding tackle-nya menuju ke arah bola. Sampai di momen itu, Inzaghi pun akhirnya berhasil menghalau serangan cepat dari King Baro, dan bola pun kini terpental jauh menuju ke arah luar lapangan. Nah, di momen inilah Noah pun dengan cepat langsung datang menghampiri Inzaghi dan mulai berkata seperti ini kepadanya. Inzaghi, apakah Snoofy terlalu sulit untuk dikalahkan saat ini? Mendengar pertanyaan itu dari Noah, Inzaghi pun langsung menjawabnya. Ya, benar. Jika terus begini, maka hanya tinggal menunggu waktu saja sampai pada akhirnya Uber pun mampu mencetak gol. Lagi pula di dalam tim kita, hanya ada 3 orang saja yang mampu menghalau serangan dari mereka semua, yaitu aku, Kaiser dan juga kau. Jadi sangat mustahil kita bertiga bisa menjaga ke-10 orang pemain lain secara bersamaan. Melihat respon dan jawaban itu dari Inzaghi, Noah pun nampak terlihat puas. Hingga di momen ini dia pun akhirnya mulai menjelaskan mengenai sedikit rahasia kekuatan Marcus Snoofy. Dengar Inzaghi, rahasia kekuatan Snoofy adalah teknik Jiu-Jitsu, di mana Snoofy mampu menggunakan konsep bela diri tersebut untuk diterapkan ke dalam permainan sepak bola. Dengan cara mengaplikasikan kelenturan tubuh, kekuatan dan keseimbangan, serta daya tahan tubuh, sehingga dia pun mampu mempunyai kemampuan yang sangat ideal dalam bermain sepak bola. Selain itu jika kita bandingkan, aku ini hanya hebat ketika menjadi seorang striker saja. Sedangkan hal itu sangatlah berbanding terbalik dengan Snoofy. Mengingat Snoofy sendiri mampu bermain dengan sempurna di semua posisi tanpa ada satupun celah. Jadi jika kau ingin menang melawan Marcus Snoofy, maka bertahanlah selama 3 menit sampai waktu bergantian pemain bintang sudah habis. Ingat, kesabaran adalah bagian dari sepak bola. Oleh karena itu, anggaplah ini adalah ujianmu untuk bisa bermain dengan sabar, sambil terus mencoba untuk melampaui dan memecahkan misteri kekuatan Snoofy dengan menggunakan kemampuanmu sendiri. Nah, semua momen interaksi dari mereka berdua pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Inzaghi pun seketika langsung berlari menuju ke arah Raichi, dan dia pun dengan lantang mulai berteriak seperti ini kepadanya. Woi Raichi, apakah kau sudah siap untuk mati? Karena saat ini aku sudah mempunyai sebuah rencana baru yang mungkin bisa kau gunakan untuk menghancurkan semua pola serangan yang digunakan oleh tim Uber. Mendengar teriakan dari Inzaghi tersebut, Raichi pun seketika langsung menoleh dan dia pun langsung tersenyum menuju ke arah Inzaghi. Wow, menarik banget ya. Sayangnya semua bocoran alur cerita singkat dari manga Kuci Biru chapter yang ke-223 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Inzaghi Uchi baru saja ingin memberitahu Raichi mengenai rencana seperti apakah yang nantinya akan mereka berdua gunakan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.